Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Randoyo dari kelas 02 Pendidikan Sejarah. Sebagai pengganti tugas semester, saya akan menjelaskan tentang makam Sunan Pandanaran yang terletak di daerah saya. Dari pusat kota Klaten, jarak menuju makam Sunan Bayat sekitar 10 km. Jika kita berangkat dari desa Paseban, kita dapat memilih untuk menaiki bukit Jabal Kat dengan berjalan kaki atau menggunakan ojek motor. Selama perjalanan menuju makam, kita akan disuguhi pemandangan alam yang indah dan sejuk, serta dapat melihat rumah-rumah joglo khas Jawa. Makam Sunan Pandanaran berada di perbukitan Gunung Jabal Kat, Klaten. Lokasinya memiliki suasana yang sangat hikmat dan tenang karena berada pada ketinggian sekitar 860 meter di atas permukaan laut. Di bukit tersebut, udara sangat sejuk dan potensi alamnya menarik. Selain sebagai tempat ziarah, wisatawan juga dapat menikmati keindahan Bukit Jabal Kat. Setiap tahun, makam Sunan Pandanaran selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu tempat ziarah religi yang populer di Jawa Tengah. Kompleks makam ini tidak hanya menyimpan sejarah penyebaran agama Islam, tetapi juga menjadi simbol kuat toleransi beragama. Jejak toleransi beragama yang tinggi terlihat pada gapura di kompleks makam ulama besar tersebut. Gapura ini mengadopsi bentuk candi terbelah, mirip dengan model Candi Bentar, Jawa Timur, dan juga mengandung unsur model Mataraman. Kompleks makam ini pernah mengalami pembangunan besar-besaran oleh Sultan Agung, Raja Mataram Islam terbesar. Meskipun demikian, gapura-gapura dengan nuansa budaya Hindu yang ada di sana tidak dihapuskan, melainkan tetap dipertahankan. Di kawasan pemakaman kuno makam Sunan Pandanaran terdapat 8 gapura yang tersusun berurutan sebagai jalur pintu masuk ke makam. Berikut adalah rincian mengenai gapura-gapura tersebut. Yang pertama ada Gapura Segara Muncar. Berada di paling bawah di lahan parkir area wisata, gapura ini mengadopsi bentuk candi terbelah dan terbuat dari batu putih campuran batu bata merah. Berikutnya ada Gapura Duda. Terletak di utara Gapura Segara Muncar, gapura ini memiliki bentuk serupa dengan Gapura Segara Muncar dan juga menggunakan bahan yang sama. Yang ketiga, Gapura Pangrantunan. Setelah menaiki puluhan anak tangga, terdapat Gapura Pangrantunan di halaman pertama makam. Gapura ini juga mirip dengan Gapura Segara Muncar baik dari segi bentuk maupun bahan. Yang keempat, Gapura Sinaga model Mataram. Beratap dan diplester tembok setinggi sekitar 3 meter. Gapura ini berbentuk padu raksa dan bukan lagi berbentuk candi bentar. Kemudian ada Gapura Panemut dan Gapura Pamuncar. Keduanya memiliki bentuk dan bahan yang sama dengan Gapura Segara Muncar dan Pangrantunan, tetapi lebih tinggi sekitar 7 meter dan tampak indah. Yang terakhir ada Gapura Balai Kencur dan Gapura Prabayaksa. Semakin mendekati gedung utama makam Sunan Pandanaran atau Gedung Inten, terdapat 2 gapura ini. Gapura bertembok ini juga mengadopsi bentuk padu raksa seperti Gapura Sinaga, tetapi memiliki pintu. Salah satu juru kunci makam menyatakan bahwa gapura di kompleks makam ini masih mengadopsi masa Hindu, terutama 5 gapura utama. Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran adalah salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dia sangat dihormati dan sebelumnya belajar dari Sunan Kalijaga. Selain Wali Songo, Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran juga berkontribusi dalam menyebarkan Islam di wilayah Gunung Jabal Kat. Kompleks pemakaman ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Bayat beserta keluarga dan kerabatnya. Di sini, pengunjung dapat berziarah, tidak ada larangan khusus untuk kalangan tertentu selama pengunjung mengenakan pakaian yang sopan. Perempuan yang sedang berhalangan diperbolehkan masuk meskipun hanya sampai di depan pendopo. Kompleks makam Sunan Pandanaran memiliki aura akulturasi antara 2 agama yang sangat kental, Hindu dan Islam. Di halaman makam terdapat bangunan masjid utama dengan ciri khas atap joglo dan kayu jati berdiameter lebih dari 20 cm. Pilar yang kokoh menggambarkan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, pemandangan awal di sekitar kompleks pemakaman menampilkan rumah-rumah bernuansa Jawa dengan atap joglo dan pepohonan yang rindang. Perjalanan menuju puncak makam melibatkan anak tangga yang cukup menantang, namun di sepanjang jalan terdapat kios-kios yang menjual makanan khas dan pernak-pernik sebagai hiburan bagi pengunjung yang lelah. Daya tarik
Wisatawan terhadap makam Sunan Pandenaran juga berasal dari potensi alam di sekitarnya. Terletak di puncak Bukit Jabal Kat, suasana di sini sangat sejuk dan menarik. Pengunjung sering melakukan ziarah dan tirakatan di lingkungan makam, mencari ketenangan dan hikmat di tempat ini. Selain makam Sunan Bayat, di kompleks pemakaman ini juga terdapat makam-makam lainnya, seperti makam keluarga dan kerabat Sunan Bayat, makam para ulama dan kiai, serta makam para pejuang kemerdekaan. Di sini juga terdapat sebuah masjid tua yang masih digunakan untuk beribadah. Wisata religi ke makam Sunan Bayat tidak hanya memberikan pengalaman spiritual, tetapi juga edukasi sejarah dan budaya. Di sini, kita dapat melihat bagaimana Islam masuk dan berkembang di Jawa Tengah, serta bagaimana pengaruhnya terhadap arsitektur dan seni bangunan. Jika Anda berkesempatan, kunjungilah tempat ini untuk merasakan keberagaman sejarah dan spiritual yang ada di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.